Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran Web Programming 3 bersama saya Yudhistira. Baik, untuk video pembelajaran kali ini kita masuk ke pertemuan ke-10 ya, dengan judul membuat laporan peminjaman. Ya, membuat laporan peminjaman dan setting akses klien server. Nah, ini kita bahas dulu. Pertama-tama itu fokus ke pembuatan laporan peminjaman ya. Untuk setting akses klien server ini kita buat secara terpisah nanti. Baik, untuk deskripsinya untuk pertemuan ke-10 yang pertama akan kita bahas yaitu membuat transaksi peminjaman dengan menggunakan printer atau cetak Windows printer ya, Windows Print, kemudian format PDF, dan yang terakhir adalah Excel. Nah, kemudian yang paling terakhir lagi adalah setting akses klien server yang nanti kita akan bahas. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kalian bisa mencetak dalam bentuk Windows Print, kemudian format PDF, dan format Excel. Ini hampir sama sebenarnya dengan pertemuan yang 9 kemarin ya. Ada format Windows Print, ada format PDF, dan ada format Excel. Kemudian yang poin 4 dan 5 nanti kita akan bahas secara terpisah nih ya. Oke. Yang pertama akan kita bahas poin A, yaitu membuat halaman laporan peminjaman. Ya, yang terakhir yang akan kita buat dalam fitur laporan transaksi adalah laporan peminjaman ya. Pada dasarnya pembuatan laporan peminjaman sama seperti pembuatan laporan buku. Hanya saja untuk laporan peminjaman ada beberapa tabel yang terlibat selain tabel pinjam itu sendiri. Nah, bentuk outputnya nanti bisa dicetak printer, cetak PDF, dan ekspor Excel. Nah, ini di bagian sidebar. Nah, di sini yang diberi tanda merah ini. Nah, nanti yang akan kita gunakan controller dan fungsinya. Berarti nama controllernya adalah laporan, nama fungsinya adalah laporan pinjam. Ini adanya di sidebar ya, di sidebar yang sudah kalian buat. Sidebar titik PHP. Nah, kita akan mengarahkan linknya ke fungsi laporan pinjam yang berada di controller laporan titik PHP. Nah, ini yang ada di tanda warna merah ini ya, kotak merah ini. Kita coba lihat di view-nya, sidebar. Nah, ini ada di view, kemudian template ya. Mana template? Nah, ini ada sidebar. Nah, di sini ada laporan. Nah, ini laporan peminjaman yang ditandai di modulnya tadi yang berwarna kotak merah ini ya. Laporan, nama kontrolernya adalah laporan, nama fungsinya adalah laporan underscore pinjam. Nah, nanti di tampilan webnya kita coba buka ya. Saya login dulu sebagai admin. Nah, ini kita ganti jadi admin. Sorry, huruf kecil semua. Nah, nanti ada di bagian ini. Nah, ini laporan peminjaman. Pada saat saya klik, nanti dia akan mengarahkan ke functionnya. Nama functionnya adalah laporan underscore pinjam, dan nama kontrolernya adalah controller laporan. Berarti kita buat dulu sebuah fungsi dengan nama laporan underscore pinjam yang ditempatkan di controller laporan titik PHP. Nah, ini fungsi laporan underscore pinjam, skripnya ya, di halaman 90 dan 91. Kita coba lihat. Ini di bagian controller, kemudian di nama controllernya adalah laporan. Nah, ini ya.
function laporan underscore pinjam. Sama seperti di modul halaman 90 dan 91. Kemudian, nah kita lihat penjelasannya. Pada script di atas, ya di function laporan pinjam ini, itu data laporan tidak hanya memanggil data di tabel pinjam saja, tetapi juga melibatkan ada tabel detail pinjam, tabel user, dan tabel buku. Nah ini query-nya nih, select bintang from pertama tabel pinjam, kemudian detail pinjam, yang ketiga buku, kemudian user, ya berarti ada join di 4 tabel ya, tabel pinjam, tabel detail pinjam, tabel buku, dan tabel user. Berarti dia join di 4 tabel. Mana? Ini ya query-nya. Nah ini, dia join di 4 tabel. Nah, berdasarkan script di atas, kita akan membuat sebuah view baru dalam folder pinjam ya. Maksudnya di dalam view, kemudian di dalam folder pinjam. Nama view-nya adalah laporan strip pinjam .php. Ini ya kita buat view-nya. Script-nya bisa kalian lihat di halaman 91 sampai 92 ya. Ini 91 dan 92. Kalian buat view laporan strip pinjam .php di dalam folder pinjam. Berarti di sini kalian buat view pinjam. Nah, di sini kalian buat view-nya. Namanya ini saya sudah buat laporan strip pinjam .php. Nah, ini scriptnya. Ini bisa kalian lihat scriptnya di halaman 91 dan 92 ya. Nah, kalau kita coba buka webnya, kalau kalian sudah menuliskan scriptnya, pada saat saya klik menu laporan peminjaman, nah, muncul seperti ini tampilan view-nya. Ya, tampilan view laporan pinjam. Nah, di sini ada 3 buah tombol ya. Pertama ada tombol cetak untuk print window, kemudian kedua cetak PDF, dan yang ketiga cetak Excel. Nah, dijelaskan di modul halaman 92 ini ada 3 aksi yang bisa dipilih untuk laporan pinjam, yaitu print, window print ya, kemudian cetak PDF, dan terakhir adalah ekspor ke dalam bentuk Excel. Nah, ini scriptnya. Kalau dilihat di script view-nya, nah di bagian ini ahref ini, 3 ahref ini yang akan melakukan eksekusi. Yang pertama adalah untuk cetak window print. Nah, ini arahnya ke controller laporan semua ya, tapi di masing-masing cetakannya itu berdiri sendiri untuk fungsinya. Yang pertama cetak laporan pinjam ini untuk bentuk print ya, langsung print, window print. Kemudian yang kedua ini cetak PDF nih, laporan underscore pinjam underscore PDF. Dan yang ketiga adalah export Excel. Nama fungsinya adalah export underscore Excel underscore pinjam. Seperti itu. Kemudian di sini data yang dikirim adalah kombinasi tabel pinjam, tabel detail pinjam, tabel user, dan tabel buku. 4 tabel tadi ya. Ya, ini data yang dikirim. Ya, kombinasi dari 4 tabel ini. Nah, sekarang yang harus kalian buat pertama adalah cetak window print. Ya, cetak window print itu yang di bagian pertama ini. Berarti kalau di scriptnya itu dilemparnya ahrefnya yang pertama ini ya. Dia membuat sebuah fungsi dengan nama cetak
underscore laporan underscore pinjam. Nah, ini posisinya ada di controller laporan. Nah, ini controller laporan. Kalau dilihat di modul, nah ini ya, kalian harus buat fungsi cetak underscore laporan underscore pinjam di controller laporan. Nah, ini skripnya. Bisa kalian lihat di halaman 93 untuk cetak window print ya. Di sini di laporan controller laporan namanya cetak laporan pinjam. Nah, ini saya sudah buat ya, sama seperti di modul halaman 93 yang ini. Cetak underscore laporan underscore pinjam. Nah, ini kalian sudah buat. Setelah membuat functionnya, nah yang harus kalian buat selanjutnya adalah view-nya. View-nya itu kalian tempatkan seperti biasa di folder pinjam. Kemudian kalian buat view-nya dengan nama laporan strip print strip pinjam .php. Nah, ini scriptnya ada di modul halaman 94. Nah, ini scriptnya 94 sampai 95. Nah, ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini pada saat kalian klik tombol yang ada di sini. Ya, tombol yang ada di sini kalian klik, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nanti muncul print ya. Ada notifikasi untuk langsung bisa print. Jadi kita buat dulu nih script view-nya ini ya di folder view, mana view, kemudian pinjam. Nah, ini kita buat baru new file dengan nama laporan strip print strip pinjam .php. Nah, kalian ketik scriptnya di halaman 94 ini 94 sampai 95 ini ya. Setelah sudah kalian buat scriptnya ini sesuai dengan yang di modul, nah kita coba langsung di webnya. Saya refresh. Nah, ini kita klik button yang pertama yang bentuknya printer ya. Nah, muncul ya. Langsung tampilannya adalah tampilan untuk kita print. Ini seperti ini ya. Kalau kita cancel, ini tampilan view-nya ya, seperti itu ya. Ini untuk cetak window print yang pertama. Nah, yang kedua kita akan buat cetak PDF. Nah, cetak PDF ini kita menggunakan lagi-lagi adalah DOM PDF ya. Sudah belajar di 2 kali kesempatan menggunakan DOM PDF. Dijelaskan kalau di dalam DOM PDF harus diperhatikan, saya ulangin lagi ya, harus diperhatikan versi PHP yang kalian miliki. Sekali lagi, versi PHP yang harus kalian miliki kalau ingin menggunakan script yang ada di modul ya, ini script function cetak PDF-nya. Kalau yang ada di modul ini bisa kalian jalankan jika versi PHP kalian yang sudah terinstall di XAMPP laptop kalian masing-masing adalah versi 5 ya, atau versi 7 ke bawah, biasanya versi 5. Cara mengecek versi PHP-nya sekali lagi bisa dicek di localhost _ PHP localhost aja ya. Nah, muncul dashboardnya seperti ini, localhost _ dashboard. Nah, di sini klik PHP info. Nah, di sini muncul versi PHP yang sudah terinstall di XAMPP kalian masing-masing. Kalau saya versinya adalah 74. Nah, berarti saya tidak bisa nih menggunakan
script yang ada di modul. Nah, nanti akan saya buat script sendiri yang sudah sesuai dengan versi PHP yang saya sudah install ini. Nah, script yang ada di modul ini bisa dijalankan jika kalian menggunakan versi PHP-nya adalah 5 ya, versi 5 lah, 5.1, 2.3 dan seterusnya, atau yang versi 7 ke bawah. Nah, itu bisa digunakan script yang ada di modul. Berarti kalau yang kalian menggunakan versi PHP sama seperti saya, versi 7 ke atas, nah bisa kalian dapatkan scriptnya, nanti saya bagikan lagi via grup WA ya, nanti pada saat berbarengan dengan jam perkuliahan nanti akan saya bagikan di grup WA. Baik, seperti itu ya. Nah, berarti yang harus kalian lakukan pertama kali di sini adalah membuat fungsi laporan underscore pinjam underscore PDF di dalam controller laporan. Nah, kita lihat lagi di controller laporan ini. Ini saya close saja. Nah, kalian buat function ini. Nah, kalau ini yang saya sudah buat, nah ini versi yang ada di modul ya. Kalau versi yang ada di modul ini sekali lagi untuk versi PHP 7 ke bawah. Makanya nanti yang versi 7 ke atas, yang versinya yang saya sudah install di laptop saya, script ini akan sedikit dirubah ya tampilannya. Ya, bukan menggunakan script ini. Karena ini script yang digunakan untuk versi PHP 7 ke bawah. Nanti error dia kalau misalkan saya tetap menggunakan script yang ada di sini. Saya rubah dulu ya scriptnya untuk menyesuaikan dengan yang menggunakan versi 7. Nah, sekarang sudah saya rubah ya scriptnya sesuai dengan yang versi PHP 7 ya. Nah, ini scriptnya seperti ini yang versi PHP 7. Nah, ini saya akan share scriptnya ini di dalam bentuk teks nanti di grup ya, akan saya share. Nah, kita lanjut lagi berarti setelah membuat functionnya, selanjutnya kalian harus membuat view-nya ya, sama kayak tadi cetak print, di cetak PDF ini juga kalian harus membuat view-nya. Nama view-nya adalah laporan strip PDF strip pinjam titik PHP. Kalian tempatkan di folder pinjam. View pinjam. Nah, ini kita buat baru laporan strip PDF strip pinjam titik PHP. Nah, kalian ketik scriptnya yang ada di modul halaman 97 sampai 98. Ya, silakan kalian ketik dulu. Baik, setelah kalian sudah ketik script view-nya seperti yang ada di modul, ya nanti tampilannya munculnya ya tampilan PDF ya. Kita coba langsung di webnya. Nah, saya refresh dulu. Kemudian saya klik tombol yang kedua ya, gambar PDF ini. Nah, muncul tampilan PDF. Ya. Ini nama functionnya, ini nama controllernya. Nah, ini bisa di-download sebagai PDF. Oke ya. Nah, yang terakhir yang akan kita buat adalah ekspor dalam bentuk Excel. Nah, ini button yang ketiga nih. Nah, kalau bentuk Excel tidak perlu memperhatikan versi PHP-nya karena dia versi 7 maupun di bawah 7 itu sama aja scriptnya. Ya, berarti kita menggunakan script yang sama dengan yang ada di modul.
ya. Pertama-tama harus kalian buat dulu functionnya seperti biasa. Di dalam controller laporan adalah function export underscore Excel underscore pinjam. Nah, ini kalian harus buat dulu functionnya di controller laporan. Nah, ini saya sudah buat. Nama functionnya adalah export underscore Excel underscore pinjam. Nah, ini scriptnya sama seperti di modul halaman 99. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah buat functionnya, yang kedua seperti biasa kalian buat view-nya. Nama view-nya adalah export strip Excel strip pinjam titik php. Nah, kalian buat view-nya di folder pinjam. Di file. Nah, kalian buat export strip Excel strip pinjam titik php. Nah, kalian buat seperti yang ada di modul, scriptnya halaman 99 sampai halaman 100 ya. Halaman 101 ya, sampai ini, sampai penutup table dan penutup body ini, body. Nah, silakan kalian buat dulu. Baik, setelah kalian sudah buat view-nya untuk export strip Excel strip pinjam titik php. Nah, kita akan coba lihat bentuknya nanti sama aja ya. Bentuk table seperti ini, tapi bentuk formatnya jenisnya adalah Excel. Nah, kita coba di webnya, di refresh, klik ini tombol yang terakhir. Nah, langsung muncul untuk download dalam bentuk Excel. Kita coba download ya. Nah, kita coba buka. Pilih yes saja. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, laporan data peminjaman buku berhasil ya untuk bentuk Excel. Nah, selesai berarti. Selesai untuk pembuatan cetak di laporan peminjaman data buku. Baik itu cetak bentuk window print, kemudian cetak PDF, dan terakhir adalah cetak Excel. Nah, yang terakhir, nah sebenarnya ini tambahan aja ya, materi tambahan yang bisa kalian gunakan. Misalkan kalian dalam satu jaringan LAN ya, atau satu jaringan WiFi, yaitu setting akses client server. Nah, ini saya bacakan dulu penjelasannya. Untuk untuk dapat melakukan pemakaian database bersama, maka kita memerlukan sebuah jaringan lokal ya. Bisa menggunakan kabel LAN atau kabel jaringan, atau bisa menggunakan intranet dalam satu ruangan. Bisa juga yang paling simpel nih, yang paling gampang, menggunakan share wifi ya, handphone masing-masing atau tethering ya. Nah, dalam kasus ini dicontohkan di modul ini, kita akan menggunakan share wifi, menggunakan HP ya. Ada dua buah perangkat yang akan kita pakai. Yang satu adalah laptop atau komputer sebagai server. Yang server di sini berarti yang menginstal XAMPP-nya ya. Laptop kan ya, yang menginstal XAMPP-nya, kemudian yang menyiapkan database-nya, kemudian yang menyiapkan aplikasinya. Nah, itu disebut server ya. Yang saya gunakan adalah laptop saya. Kemudian ada satu handphone sebagai klien. Jadi si handphone ini dengan menggunakan browser yang ada di handphonenya bisa mengakses web yang sudah kita buat, yaitu web Pustaka Booking. Nah, nanti ini bisa diakses melalui handphone dengan satu jaringan yang sama ya, atau menggunakan tethering. Ya, yang penting intinya adalah dalam satu jaringan. Nanti kita share menggunakan IP laptop kita masing-masing. Langkah-langkahnya yang harus kalian siapkan, nah pastikan project sudah selesai ya, jangan ada error-errornya lagi nih, karena tampilannya nanti nggak muncul nih, tampilan webnya ya tidak sesuai dengan yang ada di sini, yang ada di browser laptop kalian nanti.
Nah, pastikan kemudian nama projectnya juga harus pasti ya, pustaka strip booking. Nah, yang harus kalian konfigurasi yang ada di bagian config.php, bagian base URL-nya. Nah, kalau kalian lihat di project kalian, ini saya close aja ya. Nah, di bagian application ya, di application. Nah, di sini ada config. Nah, kemudian cari config.php. Nah, cari bagian, nah ini config base URL. Kalau biasanya yang kalian setting config base URL-nya itu adalah localhost, kemudian nama projectnya ya kan. Nah, ini kalian ganti dengan script yang ada di modul. Nah, yang ada di halaman 101 di poin 2 ini. Nah, ini scriptnya. Nah, kalian ganti ini. Ini saya sudah siapkan, ini saya nonaktifkan dulu ya, nggak usah, jangan dihapus tapi dinonaktifkan dulu. Nah, ini saya aktifkan nih script yang sesuai dengan yang ada di modul. Nah, ini ya, ini scriptnya sama dengan yang ada di modul yang ini, poin 2. Oke, setelah sudah disetting config-nya, base URL-nya, nah ini pastikan laptop kalian atau handphone kalian, laptop dan handphone kalian berada dalam satu jaringan yang sama. Pakai tethering aja lah ya, simpelnya tethering handphone kalian masing-masing. Nah, kemudian cek IP di laptop kalian ya, cek IP di laptop kalian. Cara cek IP gimana? Yang paling simpelnya kalian buka di keyboard kalian ya, di keyboard kalian itu pencet simbol Windows plus R ya, huruf R ya. Nah, nanti akan muncul command prompt ya. Bukan command prompt, jendela seperti ini nih. Nah, ini run ya, akan muncul run. Kemudian di sini open, kalian ketik aja cmd di sini. Jadi di keyboard kalian pencet tombol simbol Windows ditambah R. Nah, nanti akan muncul tampilan kotak dialog run seperti ini. Nah, nanti kalian isi dengan cmd, kemudian OK. Nah, muncul di command prompt ya, namanya command prompt. Tahu lah ya kalian ya, udah pernah belajar database MySQL, biasanya sudah menggunakan pertama-tama menggunakan command prompt ini ya. Nah, kemudian kalian cek IP laptop kalian masing-masing. Biasanya saya ngeceknya menggunakan if config ya, kalian ketik di command prompt-nya if config. Nah, ini disambung hurufnya ya. Oh, sorry, ini karena tidak masuk ke jaringan manapun, jadi nggak kebaca untuk jaringan IP saya. Berarti yang harus saya siapkan, kita tethering dulu ke salah satu tethering HP dulu ya. Sebentar ya, saya coba buka HP saya dulu untuk tethering. Nah, setelah sudah di tethering, sebentar. Oke, sudah connected. Nah, baru kita coba lagi if config di sini. Nah, kalau seperti ini, kita lihat bagian wireless LAN adapter yang ini. Kemudian ada IPv4 address. Nah, ini yang dijadikan IP yang kalian gunakan untuk bisa mengakses via handphone ya, mengakses project yang sudah kita buat.
Sekali lagi berarti harus connect dulu. Kalian menggunakan tethering handphone aja yang paling simple, atau kalian bisa menggunakan jaringan wifi yang ada di di kampus ya, kalau kalian di kampus, atau kalian di rumah menggunakan jaringan yang sama. Nah, itu bisa dicek IP address-nya dulu, IP address servernya ya. IP address servernya itu artinya yang terpasang XMPP-nya, project-nya, kemudian database-nya. Nah, kemudian kalian cek dulu IP-nya menggunakan iPhone-PIC ya di command prompt. Nah, nanti kalian lihat di bagian wireless LAN ini, wireless LAN adapter WiFi. Nah, di sini ada IP V4 address. Nah, ini IP-nya 192.168.245.115. Nah, setelah itu IP-nya sudah ketahuan, baru kalian akses menggunakan browser yang ada di handphone kalian masing-masing. Tuliskan nama IP-nya, garis miring nama projectnya. Nah, contohnya seperti ini, nama IP-nya, garis miring, nama projectnya Pustaka Strip Booking. Berarti kalau saya di sini IP-nya ini 192 sampai 115. Nah, kemudian garis miring nama projectnya Pustaka Booking. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, langsung muncul tampilan. Kalau ini kan halaman login, tampilan autentikasi ya. Kalau kita nanti pada saat kalian akses ya IP-nya, kemudian nama projectnya. Nah, kalian akan mengakses tampilannya adalah tampilan seperti ini ya. Tampilan beranda yang belum login ya, belum login seperti ini. Berarti tampilan beranda yang di atasnya tulisannya selamat datang pengunjung. Nah, ini sama seperti ini tampilan pada saat kalian akses menggunakan HP kalian ya, dengan jaringan yang sama yang ada di servernya. Nah, seperti itu. Bisa dicoba ya, silakan kalian coba sendiri langkah-langkahnya, mudah-mudahan cukup jelas. Saya rasa cukup jelas ya, cukup gampang dan cukup mudah. Nah, itu bisa kalian praktekkan sendiri. Nah, mungkin itu aja untuk yang pertemuan 10 ini. Oh, ini pertemuan terakhir kita ya, karena di pertemuan 11-15 ini adalah project. Nah, yang saya tugaskan untuk project kalian itu adalah menguploadnya di YouTube ya, sesuai dengan tema project kalian masing-masing. Ketentuannya sudah saya share di grup. Silakan kalian pelajari. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh japri saya atau boleh tanya langsung di grup juga nggak apa-apa. Dari materinya juga sama, kalau ada yang perlu ditanyakan bisa japri saya atau bisa via grup ya untuk menanyakan materi ini. Itu aja mungkin dari saya untuk pertemuan 10 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.